Pernah nggak merasa takut, ada ketakutan di mana-mana? Tapi hari ini dalam Life Unlimited kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus tidak takut dan itu juga bisa terjadi kepada kita. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited, welcome back. Selamat bergabung kembali bersama dengan saya, Susan Hoover, your host untuk program Life Unlimited ini. Dan pasti pemirsa yang setia sudah tahu bahwa kita belakangan ini masuk terus dalam tema seperti Yesus. Kita mau tahu Yesus itu seperti apa sih dan bagaimana kita juga menjadi seperti dia. Nah, seperti sudah diumumkan tadi, kita akan bicarakan topik hari ini, bagaimana Yesus tidak takut. Dan kalau Yesus tidak takut, kita juga tidak harus takut. Wah, luar biasa loh kalau ada kehidupan tanpa ketakutan. Bayangkan loh betapa enak, betapa sukacita, betapa damai terus kehidupan ini tanpa ketakutan. Jadi kalau pernah khawatir, pernah takut, pernah merasa seperti itu, seperti kita manusia semua, marilah kita hari ini belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasinya. Dari teladan yang sempurnanya kita semua miliki Yesus. Nah, sebelumnya saya mau baca kesaksian. Sepanjang program ini kan akan ada nomor yang bisa dihubungi, nomor WA, social media yang lain, supaya semua pemirsa bisa bergabung bersama dengan kami. Dan ada call center, jadi boleh hubungi kami setelah program ini selesai, boleh WhatsApp juga. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ingin mengenal Kristus lebih dalam, mungkin ada yang mau didoakan, ada tim yang siap untuk melayani semuanya. Dan setiap bulan ada kesaksian-kesaksian dari orang pemirsa yang hubungi kami. Bahkan hari ini saya sangat terharu dengan membaca satu kesaksian ini dari seorang bapak. Tidak akan sebut namanya atau daerahnya karena kesaksian ini saya merasa cukup pribadi. Ada berapa bulan yang lalu, bapak ini terlibat dalam masalah hukum. Dia bahkan selalu stres. Dan selalu bilang kalau dia mau bahkan sampai mengakhiri hidupnya saja. Tidak tahan lagi. Setiap kali dia hubungi Life Unlimited, kita doakan dan arahkan dia kepada Yesus. Puji Tuhan. Baru kemarin ini, Bapak ini menyampaikan kabar baik. Kalau dia sudah menang di peradilan di kotanya. Dan sudah kembali tenang. Nah, saya bersyukur untuk kesaksian seperti ini. Di mana mungkin ada orang yang pemirsa yang sudah sampai benar-benar memutus harapan, ketakutan sekali. Tapi luar biasa, saat kita pindah fokus kepada Yesus, ternyata ada damai sampai terus bisa ambil langkah, tidak menyerah, dan bisa melihat kemenangan terjadi. Kami merayakan kemenangan ini bersama dengan Bapak, bukan saja kemenangan secara hukum dalam pengadilan, tapi kemenangan bersama dengan Yesus. Untuk terus percaya ada masa depan, masih ada harapan. Amin. Nah, hari ini kalau kita masuk dalam topik tidak takut, Yesus tidak takut, kita akan lihat bersama-sama caranya bagaimana Yesus benar-benar nggak takut. Jadi kita bisa lihat Yesus ini datang ke dunia dan memang nggak takut apapun. Mulai dengan contoh hari ini dalam Matius 8 ayat yang ke-23. Berkata lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuk angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah. Tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini respon muridnya, ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini kisahnya yang menunjukkan perbedaan antara murid itu manusia biasa dengan Yesus. Nah, ada badai. Ini perahu mulai penuh dengan air. Saya juga pernah alami hal ini.
Saya ingat orang yang di dalam itu perahu kecil bersama dengan saya di laut, kebanyakan tidak bisa berenang. Saya bisa ingat paniknya orang. Saya bisa ingat persis ya, pernah saya lihat orang dalam situasi seperti ini, mereka ketakutan, pucat ya, sampai kelihatan orang bule seperti saya ya, begitu putih ya mukanya. Saya bisa ingat ada yang histeris, nangis, ada yang pingsan. Ini kan manusia dalam ketakutan. Manusia dalam ketakutan, bahkan di kisah ini murid-murid Yesus, dalam ketakutan mereka membangun Yesus. Mereka berkata, kita binasa. Mereka benar-benar yakin, dalam ketakutannya yakin akan binasa, akan mati, akan tenggelam dalam badai ini. Sepertinya tidak ada harapan. Nah, saya pun bisa lihat mereka tidak bangunkan Yesus untuk solusi, untuk minta tolong. Kenapa? Karena saat Yesus melakukan sesuatu mereka heran-heran. Artinya mereka pun begitu ketakutan sampai lupa siapa ini Yesus. Mereka begitu dalam kepanikan sampai tidak pikir jelas. Sampai tidak pernah berpikir bahwa mana mungkin Yesus ini juga ikut tenggelam, mati di danau, ya kan? Nah, ini ketakutan, kepanikan manusia saat ada yang masalah datang, saat ada badai datang, saat ada yang mengancam kita dengan tidak aman datang. Kita kan penuh dengan ketakutan, panik, dan bergerak seperti tidak masuk akal lagi. Tapi dibandingkan dengan Yesus, Yesus tidak takut apapun. Kita bisa lihat Yesus pun tidak takut kepada bencana alam. Mungkin kita pikir manusia, mungkin kita tidak terlalu takut. Tapi kalau bencana alam itu sesuatu yang besar yang kita tidak punya kendali. Tapi Yesus tidak takut sama sekali. Yesus bahkan bisa menghardik itu semua, bicara sekali, dan itu semua menjadi teduh dan tenang. Bahkan kita bisa lihat Yesus di tengah-tengah badai, bukan dia tenang dan bisa tidur saat badai sudah selesai, saat sudah tenang. Yesus bahkan tidak ada ketakutan sampai bisa tidur di tengah-tengah badai itu. Nah, mungkin pernah kita merasa ada sesuatu yang mengganggu kita sedikit aja. Kita udah ketakutan, udah gak bisa tidur. Pernah gak ya tidur terganggu oleh masalah, oleh pikiran yang gak mau berhenti? Wah, saya merasa kita semua sudah pernah. Tapi Yesus luar biasa sekali. Tidak takut, dia begitu yakin. Dia katakan kepada muridnya, yuk kita bertolak ke seberang. Dan dia tahu apapun badai, apapun masalah, apapun halangan yang mau datang mengganggu perjalanan, dia tetap bisa tidur, istirahat penuh. Karena dia tahu dia akan sampai. Tidak ada yang dapat menghalangi atau hentikan dia. Nah, ini sangat luar biasa teladan Yesus bagi kita. Kalau dia bisa tidur, artinya tenang, pikirannya nggak terganggu, tidak ketakutan dalam masalah besar seperti ini. Artinya kita dalam badai kehidupan. Tidak selalu harus dalam perahu dan badai di laut atau di danau. Tapi dalam badai-badai kehidupan. Masalah-masalah apa yang datang. Angin dengan berita-berita yang tidak baik yang datang kepada kita. Kita bisa belajar daripada seperti Yesus. Seperti Yesus itu seperti apa? Dengan dia tenang di tengah-tengah badai, tidak ketakutan. Dan kita bisa belajar untuk menjadi seperti itu dengan kepercayaan apa? Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus janjikan akan terjadi. Jadi sekalipun di tengah jalan banyak masalah, banyak halangan yang datang, pasti kita akan sampai. Seperti Yesus sampai ke seberang dengan selamat dengan murid-muridnya. Kita juga akan mengalami ini dalam kehidupan kita. Amin. Itu dimana kita lihat Yesus tidak takut. Tapi ada banyak contoh yang lain. Bahkan orang lain mengakui dan tahu Yesus itu tidak takut. Kalau kita lihat contoh ini dalam Matius 22, kita lompat sedikit. Ayat yang ke-16. Ada orang ini, mereka menyuruh murid-murid bersama-sama orang. Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Nah, ayat ini menarik. Pernah gak perhatikannya? Ini orang lain yang akui. Orang lain akui bahwa Tuhan itu jujur. Yesus itu jujur. Yesus itu mengajar dengan baik. Dan menariknya mereka katakan apa? Bahwa engkau tidak takut kepada siapapun juga. Bahkan mereka kasih alasannya. Sebab engkau tidak mencari muka.
Nah, kenapa Yesus tidak takut kepada siapapun? Bukan saja karena dia Tuhan, bukan saja karena dia tahu mereka tidak bisa buat apa-apa kepada dia. Bahkan kita lihat Yesus sampai izinkan manusia menyalibkan dia, membunuh dia, ambil nyawanya. Tapi kenapa dia tidak takut kepada siapapun? Berkata di sini ini, Yesus jujur. Tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak takut orang akan tahu rahasianya. Mungkin orang akan tahu yang diam-diam, yang tersembunyi, yang tidak baik di dalam hidupnya. Bahkan berkata di sini tidak mencari muka. Artinya Yesus ada sebagaimana dia ada. Ada orang yang terima, ada orang yang menolak. Bahkan dia tahu ada orang yang maki terus. Ada orang yang fitnah terus tentang dia. Ada orang yang buat rencana terus untuk menghinati dia atau membunuh dia terus. Tapi dia tidak terganggu dengan itu. Yesus luar biasa dengan tidak takut kepada siapapun. Dia tahu hidupnya di tangan Bapa. Dia akan hidup saat orang tidak punya kuasa untuk ambil nyawanya, tidak bisa melakukan. Dan kalau ada saatnya nanti dia akan memberikan nyawanya, itu dia sendiri akan serahkan. Dan ini teladan yang luar biasa sekali bagi kita. Dan kita harus tanya kepada diri kita, kalau kita takut kepada orang, kenapa? Itu pertanyaannya. Takut kepada orang kenapa? Apa yang mereka bisa buat kepada kita? Apakah kita takut orang akan tahu rahasia yang tersembunyi dalam kehidupan kita? Apakah orang tahu akan kita takut karena kita mungkin mencari muka? Dan kita takut kita akan mungkin ditolak daripada mereka. Nah, ini pertanyaan yang baik-baik. Makanya teladan seperti Yesus luar biasa sekali. Yesus tidak takut kepada apa yang terjadi di dunia. Bencana alam atau masalah apapun yang datang. Dan Yesus juga tidak takut kepada manusia. Yesus itu tahu identitas. Dia tahu dirinya siapa. Dia tahu apa yang dia melakukan di dunia. Makanya dia tidak takut manusia bisa mengganggu itu atau ambil sebelum waktunya. Dan dia tidak mencari muka. Orang suka atau tidak suka, itu masalah mereka. Dia lakukan sesuai dengan yang Tuhan katakan kepadanya. Nah, bisa terjadi sama bagi kita juga. Mungkin kita terlalu takut melakukan sesuatu, bahkan ceritakan Tuhan bagi orang lain. Karena kita takut mungkin ditolak. Mungkin kita takut tidak terima posisi yang kita kejar. Nah, semuanya itu seharusnya tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena kita lihat teladan Yesus dan Yesus yang ada di dalam diri kita. Bahkan yang sangat menolong saya secara pribadi. Dulu saya orang yang penuh dengan ketakutan. Takut-takut terus, jadi pemalu terus. Takut mengatakan apapun kepada orang. Karena selalu takut diejek-ejek, ditolak, apapun yang akan terjadi. Tapi yang sangat membebaskan saya adalah saat saya menyadari bahwa Tuhan bersama dengan saya. Tuhan tetap menerima saya. Mungkin orang lain bisa nolak, mungkin orang lain bisa ejek-ejek, mungkin orang lain bisa melakukan sesuatu yang tidak baik kepadaku. Tapi apa itu? Itu kecil dibandingkan Tuhan bersama denganku. Masalahnya, banyak orang masih takut sama Tuhan. Jadi kalau kita berkata jangan takut sama manusia, karena ada Tuhan, masalahnya mereka mana bisa mengatasi ketakutan karena masih takut sama Tuhan. Makanya sangat penting kita masuk dalam firman Tuhan dan tahu Tuhan sering sekali mengatakan apa? Jangan takut. Saat Tuhan menampakkan diri, dia selalu katakan apa? Jangan takut. Salah satu contohnya adalah dari kitab terakhir di dalam firman Tuhan, itu adalah dari Wahyu yang dituliskan di Pulau Patmos. Jadi marilah ikut saya ke sana untuk temukan ayat-ayat yang berkuasa seperti ini. Waktu Rasul Yohanes diusir ke Pulau Patmos, dia dapatkan satu pewahyuan yang luar biasa dan dia tuliskan semua dalam kitab Wahyu yang kita bisa baca hari ini. Nah, banyak orang saat baca kitab Wahyu itu merasa takut. Tapi kalau saya lihatnya dalam pasal yang pertama, dalam kitab Wahyu itu sangat menarik sekali. Kita lihat pertama kali Rasul Yohanes lihat, memandang Yesus. Yesus mendekatinya dan berkata apa? Jangan takut. Soalnya Rasul Yohanes itu merasa takut sampai dia berkata dia tersungkur di hadapan Yesus sama seperti orang mati. Nah, tapi Yesus mendekatinya, taruh tangan kanan di atasnya dan berkata, jangan takut.
Nah, mungkin bisa perhatikan di belakang saya saat ini adalah tempat di mana mereka percaya Rasul Yohanes menerima pewahyuan ini. Inilah dulunya sebuah gua di belakang saya. Dan mereka pikir adalah di tempat ini di mana Rasul Yohanes terima pewahyuan. Tapi kata-kata yang keluar daripada Yesus untuk pertama kali kepada Rasul Yohanes adalah jangan takut. Nah, menarik sekali kalau kita lihat semua orang yang didekatin oleh malaikat atau ada penglihatan Tuhan di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu mulai dengan hal ini, jangan takut. Kenapa? Karena kita mungkin sebagai manusia, pertama kali kita memandang Tuhan, merasa dekat kepada Tuhan, mungkin kita tahu kita orangnya yang tidak layak dan merasa takut di hadapannya. Tapi saya mau kita lihat hari ini, saat Yesus pun mendekati Yohanes, dia berkata apa? Jangan takut. Dan dia mau ceritakan banyak hal bagi dia. Dan mau dia menulis satu buku, satu kitab yang sangat indah sekali bagi gereja-gereja pada waktu itu dan juga bagi kita semua. Marilah kita belajar satu hal. Saat Tuhan mendekati kita, dia tidak mau kita takut jauh daripadanya. Tapi dia mendekati kita karena dia mau dekat kepada kita, berbicara kepada kita. Jadi jangan takut-takut. Tapi marilah kita semua belajar bahwa dia datang untuk mendekati kita. Dia datang mau dekat kepada kita, mau berbicara kepada kita. Inilah Tuhan, bahkan Tuhan yang dituliskan dalam kitab Wahyu adalah Tuhan yang berkata, jangan takut. Yang diceritakan di sana di Pulau Patmos itu adalah dari Wahyu 1 ayat yang ke-17. Yang mengatakan apa dari Yohanes? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Wah, ini seperti orang benar-benar ketakutan ya, histeris ya, mungkin pingsan ya sampai seperti orang mati. Tetapi ketakutan sampai seperti orang mati, tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan katakan jangan takut. Dan Tuhan letakkan tangan yang menunjukkan dia terima, dia berkati, dia mengasihi, dia peduli, dia melihat kita berharga kepadanya. Dia luar biasa, dia katakan aku awal dan akhir, Tuhan yang terbesar. Tuhan yang pegang berkata kunci kerajaan, hidup dan maut. Dia segala-galanya, dia yang paling berkuasa, dia menciptakan langit dan bumi. Tapi dia berkata kepada kita jangan takut. Nah, kalau kita mau mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di dunia, bagaimana mungkin kalau kita masih takut sama Tuhan? Nah, kalau saya pernah masuk belajar, saya masuk di internet belajar ketakutan-ketakutan terbesar yang ada di dunia. Tahu nggak, itu bukan ketakutan gelap atau ketakutan laba-laba atau ketakutan ular atau seperti itu. Ketakutan terbesar di manusia itu adalah apa? Kehilangan hubungan, tinggal sendirian. Kehilangan nyawa, kematian. Ternyata dasar-dasar ketakutan manusia semua sama. Ketakutan ditolak, ketakutan jadi sendirian, ketakutan tidak ada tujuan lagi, kehilangan tujuan dan arti dalam kehidupan. Dan ketakutan mati, tidak tahu kemana. Tapi yang luar biasa, dengan penglihatan seperti ini, setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada manusia, dia selalu mulai dengan berkata apa? Jangan takut. Nah, kita takut akan Tuhan dengan seperti tetap menghargai Tuhan, tetap menghormati Tuhan, betul. Tapi Tuhan tidak mau kita ketakutan dengan mundur daripada dia. Dia mau kita lebih dekat kepadanya. Dia yang berkuasa, dia yang terajaib, dia yang pegang segala sesuatu. Tapi dia tetap mau datang dan menolong kita. Dan dia katakan jangan takut. Nah, kalau kita tahu Tuhan Maha Kuasa ada bersama dengan kita. Dan dia yang pegang hidup dan maut. Berarti kita tidak akan takut lagi kematian. Kita tidak takut lagi kehilangan nyawa. Karena apapun terjadi, kalaupun sampai kita mati pada waktunya, kita akan hidup bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Hidup kekal sudah milik kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak akan takut kehilangan tujuan. Karena selagi kita ada di dunia ini, Tuhan berikan panggilan kepada kita. Hidup yang berarti, kita tahu siapakah kita di sini. Dan kalau kita ada bersama dengan Yesus, kita juga tidak akan pernah harus ketakutan sama manusia. Ketakutan untuk ditolak dan jadi sendirian. Karena sekalipun semua orang menolak kita,
Tuhan tetap bersama dengan kita. Bahkan ini jelas-jelas dalam firman Tuhan. Ada di dalam Ibrani, di mana ayatnya yang sangat terkenal berkata apa? Bahwa Tuhan berjanji, dia tetap bersama dengan kita. Dia berjanji, dia tidak pernah sekali-sekali tidak akan membiarkan. Sekali-sekali tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu janji yang luar biasa. Nah, karena kita tidak takut lagi kepada Tuhan. Dan kalau kita tahu Yesus itu ada bersama dengan kita. Yesus yang tidak pernah takut menyertai kita. Ada keyakinan yang akan muncul keluar daripada kita. Bahkan ini kita bisa lihat dari Ibrani 13 ayat ke-5. Tuhan berjanji sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan atau biarkan kita. Respon kita dalam ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini respon. Ini kalau kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak takut kepada Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan. Dan percaya dia menyertai, tidak pernah akan meninggalkan. Makanya respon, pengakuan iman keluar. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Wah, luar biasa, sangat berkuasa saat kita buat pengakuan iman seperti itu. Dengan kita benar-benar menyadari siapakah dia. Dia yang ada bersama dengan kita. Penolong kita. Sampai kita bisa katakan tidak akan takut. Bukan tidak akan takut karena kehebatan kita. Bukan tidak takut karena tidak ada apapun yang buruk terjadi di dunia atau orang tidak suka kita. Tapi karena kita menyadari sama seperti Yesus. Karena kita tidak mencari muka. Orang menerima atau menolak. Bukan itu salah mereka. Itu pilihan mereka. Tapi yang penting kita tahu, Yesus tetap bersama dengan kita. Dia tidak pernah akan menolak kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Yesus tetap apapun yang terjadi di dunia, apapun yang datang, Yesus tetap bersama dengan kita. Dan keyakinan itu akan membuat kita bebas daripada ketakutan. Tidak takut. Jadi Yesus tidak takut dengan badai, tidak takut terhadap manusia, tidak takut dengan itu semua. Dia tahu dirinya siapa, dia tahu tujuannya tetap. Dan dia tidak takut akan semuanya yang lain. Makanya saat kita menerima dia dan kehadirannya yang permanen, yang selamanya bersama dengan kita, kita juga bisa respon demikian. Wah, saya merasa luar biasa hari ini. Saya merasa semua ketakutan tidak mengikat kita lagi. Tapi kita menjadi bebas dalam hadirat Tuhan bersama dengan kita. Karena itu mari kita masuk satu lagu menyembah dia dengan Ku Percaya Janjimu. Hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan tak akan pun takut, tak akan pun gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku.
Amin. Kita tidak takut. Kenapa? Selalu kembali lagi. Tidak takut. Bukan karena yang buruk tidak terjadi di dunia. Bukan karena tidak kemungkinan orang akan menolak kita. Tidak kemungkinan. Karena apapun yang terjadi. Kita tidak takut. Karena satu hal yang pasti. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Dan kita tidak takut dengan Dia. Dia sudah menerima kita oleh kasih-Nya. Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah membenarkan kita oleh darah-Nya sendiri. Dia sudah membuat kita menjadi satu dengan Dia. Dia sudah masuk dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak akan lagi, saya percaya, respon seperti murid-murid. Murid-murid ini saat mereka ketakutan dalam badai, mereka fokus badai. Mereka tidak tahu Tuhan itu siapa dan berkuasa. Mereka lupa ini semua, panik. Tapi saya percaya hari ini, apapun yang terjadi, badai kehidupan seperti apapun yang datang, kita akan fokus ingat Yesus. Seperti kesaksian yang kita dengar pada awal program ini. Masalah begitu besar, tapi saat kita ingat akan Yesus, ada damai yang luar biasa, ada kemenangan yang kita bisa alami. Jadi semua pemirsa hari ini, tidak takut lagi sendirian, kehilangan orang lain. Tidak takut lagi kehilangan nyawa, mati pun tidak takut. Dan tidak takut pun kehilangan arti dan tujuan di dunia ini. Karena semuanya ada di dalam Yesus. Oh, luar biasa, bebas dari ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa saat ini bagi setiap orang pemirsa dimanapun berada. Bahwa saat ini mereka dibebaskan dari ketakutan. Apapun yang mengikat mereka selama ini. Mungkin mereka takut bicara, mungkin mereka takut bergerak, mungkin mereka takut ikuti Engkau. Tidak ada lagi ketakutan. Engkau menerima mereka, Engkau membebaskan mereka, Engkau berikan keberanian kepada mereka. Kasih-Mu sempurna bagi mereka dan Engkau berjanji tidak pernah akan meninggalkan, tidak pernah sendirian. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau pun membawa kemenangan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kebebasan terjadi, tidak takut lagi karena Engkau penolong kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Semua pemirsa yang tidak takut lagi. Kalau ada yang merasakan kebebasan dari ketakutan, boleh hubungi kami, bersaksi kepada kami. Kalau ada yang ingin atau mungkin tidak mau takut lagi tapi mau ambil langkah percaya kepada Yesus, menerima Dia dalam hidupmu, segera hubungi kami. Ya, kami mau berdoa bersama dengan pemirsa mengalami Dia yang luar biasa. Dan yang mau berdoa untuk yang lain, tidak mau takut lagi, mau serahkan semuanya kepada Yesus, boleh juga hubungi kami. Kami siap-siap untuk jalani bersama perjalanan iman yang luar biasa ini bersama dengan Yesus yang memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita semua. Sampai kita jumpa lagi minggu depan di dalam channel ini, program ini, hari ini, jam ini. Saya Susan Huber mengucapkan thank you so very much and God bless you all.